Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fitri Elvin Aida. Pada video ini saya akan membahas mengenai eksplorasi komprehensif dan mekanisme sistem operasi. Materi yang dibahas mencakup konsep dasar sistem operasi, manajemen proses dan tiril, penjadwalan CPU, sinkronisasi dan deadlock, manajemen memori, manajemen perangkat input-output, sistem berkas, hingga keamanan sistem operasi. Langsung aja. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna aplikasi dan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan aplikasi atau mengakses perangkat keras seperti keyboard, monitor, dan penyimpanan data. Sistem operasi bertugas mengatur seluruh sumber daya komputer agar dapat bekerja dengan baik dan terkoordinasi. Contoh sistem operasi yang sering digunakan adalah Windows, Linux, dan Android. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memudahkan pengguna dalam menggunakan komputer melalui antarmuka yang mudah dipahami. Kedua, mengelola sumber daya komputer seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat input maupun output. Ketiga, meningkatkan efisiensi kerja sistem sehingga berbagai program dapat berjalan secara optimal. Dan yang terakhir, menjaga keamanan serta stabilitas sistem agar data dan aplikasi tetap terlindungi dari kesalahan maupun akses yang tidak sah. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi-fungsi utama sistem operasi. Sistem operasi memiliki peran penting dalam mengatur seluruh aktivitas yang terjadi di dalam komputer agar dapat berjalan dengan baik dan efisien. Fungsi yang pertama adalah manajemen proses. Sistem operasi bertugas mengatur pembuatan, penjadwalan, dan penghentian proses yang berjalan di komputer. Fungsi kedua adalah manajemen memori. Sistem operasi mengatur penggunaan RAM dengan cara mengalokasikan memori kepada program yang sedang berjalan dan membebaskan memori yang sudah tidak digunakan. Fungsi ketiga adalah manajemen berkas atau file. Sistem operasi mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan file dan folder, mulai dari membuat, menyimpan, membuka, hingga menghapus data. Fungsi berikutnya adalah manajemen perangkat keras. Sistem operasi mengendalikan berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor melalui driver. Selanjutnya adalah manajemen input dan output. Fungsi ini mengatur pertukaran data antara komputer dan perangkat eksternal seperti saat pengguna mengetik menggunakan keyboard atau mencetak dokumen menggunakan printer. Sistem operasi juga memiliki fungsi keamanan sistem. Fungsi ini bertujuan melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah melalui autentikasi pengguna, pengaturan hak akses, serta berbagai mekanisme keamanan lainnya. Selain itu, sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Fungsi terakhir adalah manajemen jaringan. Sistem operasi mengatur komunikasi dan pertukaran data antar komputer dalam suatu jaringan, sehingga pengguna dapat berbagi informasi dan mengakses sumber daya jaringan dengan mudah. Setelah memahami fungsi sistem operasi, sekarang kita akan melihat bagaimana sistem operasi dirancang di dalamnya. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu mengelola sumber daya komputer, setiap sistem operasi dapat menggunakan arsitektur yang berbeda. Ada 4 jenis arsitektur yang akan kita bahas, yaitu monolitik, layered, microkernel, dan modular. Kita mulai dari arsitektur monolitik. Pada arsitektur ini, semua layanan sistem operasi seperti manajemen proses, memori, file, dan driver berada dalam satu kernel besar. Sebagai contoh, ketika pengguna membuka sebuah file, layanan sistem file dapat langsung berkomunikasi dengan layanan memori dan driver penyimpanan tanpa harus melewati banyak perantara. Karena semua komponen berada dalam satu kernel, komunikasi menjadi sangat cepat sehingga performa sistem jadi tinggi. Namun, kelemahannya adalah sistem menjadi lebih sulit dipelihara. Jika terjadi kesalahan pada salah satu komponen, misalnya driver perangkat keras mengalami masalah, maka seluruh sistem dapat ikut terganggu. Selanjutnya adalah arsitektur layered atau berlapis. Pada arsitektur ini, sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan yang memiliki tugas masing-masing. Setiap lapisan hanya dapat berkomunikasi dengan lapisan di atas atau di bawahnya. Sebagai contoh, ketika sebuah aplikasi ingin mengakses file, permintaan tersebut harus melewati lapisan aplikasi, lapisan sistem file, lapisan manajemen perangkat, hingga akhirnya mencapai perangkat keras. Pendekatan ini membuat struktur sistem menjadi lebih teratur dan mudah dipahami karena setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang jelas. Namun karena harus melewati beberapa lapisan, prosesnya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan arsitektur monolitik. Berikutnya adalah arsitektur mikrokernel. Pada arsitektur ini, kernel hanya menangani fungsi-fungsi inti seperti manajemen proses dan memori, sementara layanan lainnya seperti driver, sistem file, dan jaringan dijalankan secara terpisah di luar kernel. Sebagai contoh, jika driver printer mengalami kegagalan, layanan tersebut dapat dihentikan atau diperbaiki tanpa harus mematikan seluruh sistem operasi.
Inilah yang membuat mikrokernel lebih aman dan stabil dibandingkan arsitektur monolitik. Selain itu, pengembang juga lebih mudah melakukan pembaruan karena setiap layanan dapat dikembangkan secara terpisah. Namun, komunikasi antar layanan menjadi lebih sering, sehingga dapat mengurangi performa sistem. Terakhir adalah arsitektur modular. Pada arsitektur ini, sistem operasi memiliki kernel utama yang dapat ditambahkan modul-modul sesuai kebutuhan. Contohnya, ketika pengguna memasang perangkat baru seperti printer atau kartu jaringan, sistem operasi dapat membuat modul driver yang sesuai tanpa perlu mengubah kernel utama. Hal ini membuat sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Jika diperlukan fitur baru, cukup menambahkan modul yang sesuai tanpa harus membangun ulang seluruh sistem. Selain fleksibel, arsitektur modular juga mampu mempertahankan performa yang tinggi karena modul tetap dapat berkomunikasi dengan kernel secara efisien. Namun, jika terlalu banyak modul yang ditambahkan atau pengelolaannya kurang baik, stabilitas sistem dapat terganggu. Selanjutnya, kita akan membahas sistem calls dan API, dua konsep penting yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan sistem operasi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah aplikasi dapat menyimpan file, membuka folder, atau mencetak dokumen? Padahal, aplikasi tidak bisa langsung mengakses perangkat keras komputer. Nah, disinilah peran sistem calls dan API. Sistem calls. Sistem calls adalah mekanisme yang digunakan aplikasi untuk meminta layanan dari sistem operasi. Bayangkan, sistem operasi adalah sebuah kantor pelayanan. Ketika aplikasi membutuhkan sesuatu, misalnya ingin menyimpan file ke hard disk, aplikasi tidak bisa langsung melakukannya sendiri. Aplikasi harus mengirim permintaan kepada sistem operasi melalui sistem call. Setelah menerima permintaan tersebut, sistem operasi akan menjalankan tugas yang diminta seperti menyimpan file, membaca data, atau mengakses perangkat tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem calls adalah jembatan yang menghubungkan aplikasi dengan sistem operasi. Lalu, apa itu API? API atau Application Programming Interface adalah sekumpulan fungsi dan aturan yang memudahkan programmer dalam menggunakan layanan sistem operasi. Jika sistem call adalah pintu menuju sistem operasi, maka API adalah pegangan atau petunjuk yang memudahkan kita menemukan pintu tersebut. Dengan API, programmer tidak perlu menulis perintah yang rumit untuk berkomunikasi langsung dengan sistem operasi. Mereka cukup menggunakan fungsi yang sudah tersedia, lalu API akan meneruskan permintaan tersebut melalui sistem calls. Sebagai contoh, ketika sebuah program menggunakan fungsi untuk membuka atau menyimpan file, sebenarnya program tersebut memanfaatkan API, kemudian API akan meneruskan permintaan tersebut ke sistem operasi melalui sistem calls. Setelah kita memahami bagaimana sistem calls dan API menjadi penghubung antara aplikasi dan sistem operasi, sekarang kita lanjut ke konsep yang tidak kalah penting, yaitu virtual machine. Apa itu virtual machine? Virtual machine atau VM adalah teknologi yang memungkinkan sebuah komputer menjalani sistem operasi lain di dalam sistem operasi utama, seolah-olah seperti komputer baru yang berdiri sendiri. Bayangkan, kamu punya satu rumah utama, lalu di dalam rumah itu kamu membuat beberapa ruangan virtual yang masing-masing terasa seperti rumah sendiri. Setiap ruangan bisa punya aturan, sistem, bahkan dunia yang berbeda, meskipun sebenarnya semua berada di satu bangunan yang sama. Nah, konsep inilah yang terjadi pada virtual machine. Virtual machine bekerja dengan bantuan software khusus yang disebut hypervisor. Hypervisor ini bertugas membagi satu komputer fisik menjadi beberapa komputer virtual. Setiap virtual machine bisa memiliki sistem operasi sendiri, aplikasi sendiri, pengaturan sendiri. Misalnya kita bisa menjalankan sistem Linux di dalam Windows menggunakan software seperti Oracle VM VirtualBox. Kelebihan virtual machine ini yaitu bisa menjalankan banyak sistem operasi dalam satu komputer. Lebih aman karena setiap VM terisolasi cocok untuk percobaan atau pengembangan virtual. Kekurangannya itu membutuhkan sumber daya komputer yang besar seperti RAM dan CPU. Kinerjanya bisa lebih lambat dibandingkan sistem langsung, dan tidak seefisien menjalankan sistem secara natif. Setelah kita memahami bagaimana sistem operasi menjalankan berbagai program, sekarang kita masuk ke dua konsep yang sangat penting dalam dunia komputer, yaitu proses dan thread. Dua istilah ini sering terdengar mirip, tetapi sebenarnya memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan sebuah aplikasi. Apa itu proses? Proses adalah program yang sedang berjalan di komputer. Setiap proses berdiri sendiri dan memiliki ruang memori masing-masing. Artinya satu proses tidak bisa langsung mengganggu atau mencampuri proses lain. Karena berjalan secara terpisah, proses membutuhkan sumber daya yang lebih besar sehingga disebut lebih berat. Contohnya sederhananya, ketika kita membuka Google Chrome, Microsoft Word, dan Spotify secara bersamaan, maka masing-masing aplikasi itu adalah proses yang berbeda. Selanjutnya, apa itu thread? Thread adalah bagian kecil dari sebuah proses yang menjalankan tugas tertentu. Kalau proses adalah sebuah aplikasi besar, maka thread adalah pekerjaan-pekerjaan kecil yang ada di dalamnya. Satu proses bisa memiliki banyak thread yang bekerja secara bersama agar aplikasi terasa lebih cepat dan responsif. Contohnya di Google Chrome, satu thread untuk menampilkan halaman web,
1 tirit untuk memutar video, dan 1 tirit untuk membaca input seperti klik dan scroll. Semua tirit ini bekerja bersama dalam satu proses yang sama. Apa perbedaan proses dan tirit? Perbedaan utamanya bisa kita lihat seperti ini. Proses memiliki memori sendiri dan berdiri terpisah, sedangkan tirit berbagi memori dalam satu proses. Karena itu, tirit lebih ringan, lebih cepat dibuat, dan lebih efisien dibandingkan proses. Bayangkan, sebuah rumah yang dihuni oleh beberapa orang. Ada yang sedang memasak di dapur, ada yang belajar di kamar, dan ada yang menonton TV di ruang tamu. Walaupun aktivitas yang berbeda, semua tetap berada di dalam rumah yang sama dan menggunakan fasilitas yang sama. Nah, rumah tersebut dapat kita anggap sebagai proses, sedangkan setiap orang yang sedang melakukan aktivitas di dalamnya adalah tirit. Selanjutnya, kita akan membahas proses, control block atau PCB, dan stage proses. Setiap proses yang berjalan di sistem operasi memiliki sebuah informasi penting yang disebut proses control block atau PCB. PCB adalah struktur data yang digunakan sistem operasi untuk menyimpan seluruh informasi mengenai suatu proses. Dengan adanya PCB, sistem operasi dapat mengelola, memantau, dan mengendalikan proses yang sedang berjalan. Informasi yang tersimpan dalam PCB meliputi ID proses atau PID, status proses, nilai program counter, informasi penggunaan CPU, informasi memori, serta data input dan output yang digunakan oleh proses tersebut. Sederhananya, PCB dapat diibaratkan sebagai kartu identitas bagi setiap proses yang ada di dalam sistem operasi. Selain PCB, sistem operasi juga mengatur state proses atau keadaan proses selama siklus hidupnya. Sebuah proses tidak selalu langsung berjalan, tetapi akan berpindah-pindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Keadaan pertama adalah null, yaitu saat proses baru dibuat dan sedang dipersiapkan oleh sistem operasi. Setelah itu, proses masuk ke keadaan ready, yang berarti proses sudah siap dijalankan dan sedang menunggu giliran menggunakan CPU. Ketika CPU mulai mengeksekusi proses tersebut, proses masuk ke dalam running. Pada tahap ini, instruksi program sedang diproses oleh CPU. Jika proses membutuhkan operasi input atau output seperti membaca file atau menunggu data dari perangkat lain, maka proses berpindah ke keadaan waiting atau blockade. Dalam keadaan ini, proses tidak dapat menggunakan CPU sampai proses operasi yang digunakan selesai. Setelah operasi selesai, proses kembali ke keadaan ready dan menunggu giliran untuk dijalankan lagi. Terakhir, ketika seluruh proses telah selesai dikerjakan, proses masuk ke keadaan terminate, yang berarti proses telah berakhir dan sumber daya akan dibebaskan oleh sistem operasi. Jadi, PCB berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi penting mengenai proses, sedangkan state proses menggambarkan perjalanan sebuah proses dimulai dari dibuat, dijalankan, menunggu, hingga akhirnya selesai. Setelah memahami bagaimana sistem operasi mengelola proses melalui PCB dan state proses, sekarang kita akan membahas multithreading. Multithreading adalah teknik yang memungkinkan sebuah proses memiliki beberapa tirit yang bekerja secara bersamaan. Dengan cara ini, aplikasi dapat menjalankan banyak tugas sekaligus sehingga menjadi lebih cepat dan responsif. Untuk mengatur hubungan antara tirit pengguna atau user tirit dan tirit yang dikelola sistem operasi atau kernel tirit, terdapat beberapa model multithreading. Pertama, many to one model. Pada model ini, banyak user thread dipetakan ke satu kernel thread. Artinya, meskipun aplikasi memiliki banyak thread, sistem operasi hanya melihatnya sebagai satu thread saja. Keuntungan model ini adalah pengelolanya lebih sederhana dan cepat karena tidak terlalu bergantung pada sistem operasi. Namun ada kekurangan. Jika satu thread mengalami blokir, misalnya sedang menunggu proses input atau output, maka seluruh thread lainnya juga akan ikut terhenti. Selain itu, model ini tidak dapat memanfaatkan beberapa inti CPU secara bersamaan. Selanjutnya, model berikutnya adalah one-to-one. Pada model ini, setiap user tirit memiliki satu kernel tirit yang sesuai. Artinya, jika aplikasi memiliki 5 tirit, maka sistem operasi juga akan mengelola 5 tirit kernel. Keuntungan model ini adalah jika satu tirit terblokir, tirit lainnya tetap dapat berjalan. Selain itu, sistem operasi dapat menjalankan beberapa tirit secara paralel pada prosesor dan yang memiliki banyak inti. Namun, semakin banyak tirit yang dibuat, semakin besar pula sumber daya yang dibutuhkan oleh sistem. Selanjutnya, model terakhir adalah many to many. Pada model ini, banyak user tirit dipetakan ke sejumlah kernel tirit yang jumlahnya bisa lebih sedikit atau lebih banyak sesuai kebutuhan. Model ini menggabungkan kelebihan dari dua model sebelumnya. Aplikasi dapat membuat banyak tirit, sementara sistem operasi mengelolanya secara efisien tanpa harus membuat satu kernel tirit untuk setiap user tirit. Dengan cara ini, sistem menjadi lebih fleksibel dan mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik.
Jika menggunakan analogi rumah, ada banyak anggota keluarga dan beberapa pintu yang dapat digunakan bersama. Mereka dapat keluar masuk dengan lebih lancar tanpa harus menunggu satu pintu saja. Untuk membuat dan mengelola thread, programmer biasanya menggunakan threading library. Threading library adalah kumpulan fungsi atau alat yang memudahkan pembuat, pengelola, dan penghentian thread dalam sebuah program. Dua contoh threading library yang paling populer adalah vthread, JavaThread. Pertama adalah vthread atau POSIX thread, merupakan standar thread yang banyak digunakan pada sistem operasi berbasis Unix dan Linux. Library ini menyediakan berbagai fungsi untuk membuat thread, menghentikan thread, serta mengatur komunikasi dan sinkronisasi antar thread. vthread memberikan kontrol yang cukup detail kepada programmer sehingga sering digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Selanjutnya JavaThreads. Selain vthreads, ada juga JavaThreads yang tersedia dalam bahasa pemrograman Java. Java menyediakan dukungan threads secara langsung melalui kelas dan metode yang sudah disediakan. Dengan JavaThreads, programmer dapat membuat beberapa tugas berjalan secara bersamaan dengan lebih mudah tanpa perlu mengatur detail tingkat rendah seperti pada vthreads. Karena lebih sederhana dan mudah digunakan, JavaThreads ini banyak dimanfaatkan dalam pengembangan aplikasi desktop, web, maupun aplikasi model berbasis Java. Ketika banyak proses ingin menggunakan CPU secara bersamaan, sistem operasi harus menentukan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Proses pemilihan ini disebut penjadwalan CPU. Untuk mengetahui apakah suatu metode penjadwalan CPU sudah bekerja dengan baik, terdapat beberapa kriteria yang digunakan sebagai ukuran performa, yaitu pertama, CPU utilization ialah tingkat penggunaan CPU. Semakin tinggi nilai CPU utilization, semakin banyak waktu CPU digunakan untuk bekerja dan semakin sedikit waktu yang terbuang dalam keadaan menganggur. Kedua, throughput. Throughput adalah jumlah proses yang berhasil diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Semakin banyak proses yang selesai dalam waktu yang sama, semakin baik kinerja sistem. Ketiga, turnaround time. Turnaround time adalah waktu yang dibutuhkan sebuah proses sejak masuk ke sistem hingga selesai dijalankan. Semakin kecil nilainya, semakin cepat proses tersebut selesai. Keempat, waiting time. Waiting time adalah waktu yang dihabiskan proses untuk menunggu giliran menggunakan CPU. Penjadwalan yang baik berusaha meminimalkan waktu tunggu agar proses tidak terlalu lama berada dalam antrean. Kelima, response time. Response time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mulai memberikan respons setelah pengguna memberikan perintah. Semakin cepat respon yang diberikan, semakin nyaman sistem digunakan. Setelah memahami kriteria penjadwalan CPU, sekarang kita akan mempelajari beberapa algoritma penjadwalan yang umum digunakan dalam sistem operasi. Pertama ada first come first serve atau FCFS. Pada algoritma ini, proses yang datang terlebih dulu akan dijalankan lebih dulu seperti antrian di loket. FCFS mudah diterapkan karena sederhana, tetapi jika ada proses yang membutuhkan waktu lama, proses lain harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan giliran. Kedua, shortest job first atau SJF. Algoritma berikut ini memilih proses dengan waktu eksekusi paling singkat untuk dijalankan terlebih dahulu. Cara ini dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata, tetapi proses yang membutuhkan waktu lama terkadang harus menunggu cukup lama. Ketiga, priority scheduling. Pada proses ini, setiap proses memiliki tingkat prioritas. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Algoritma ini cocok untuk menangani proses-proses penting, namun proses dengan prioritas rendah berpotensi menunggu lebih lama. Keempat, round robin atau RR. Pada algoritma ini, setiap proses mendapatkan jatah waktu yang sama untuk menggunakan CPU secara bergantian. Metode ini dianggap lebih adil dan mampu memberikan respon yang cepat sehingga banyak digunakan pada sistem yang melayani banyak pengguna. Selanjutnya, pada komputer modern, seringkali terdapat lebih dari satu CPU atau lebih dari satu inti prosesor yang dapat bekerja secara bersamaan. Sistem seperti ini disebut sistem multiprosesor karena terdapat beberapa prosesor yang tersedia. Sistem operasi harus mengatur proses-proses yang ada agar dapat dibagi dan dijalankan secara efisien. Proses pengaturan inilah yang disebut penjadwalan multiprosesor. Bayangkan sebuah restoran yang hanya memiliki satu kasir, semua pelanggan harus mengantri pada kasir tersebut. Namun, jika proses memiliki 4 kasir,
Pelanggan dapat dibagi ke beberapa antrian sehingga pelayanan menjadi lebih cepat. Prinsip yang sama juga berlaku pada multiprosesor. Dengan lebih banyak prosesor yang bekerja bersamaan, lebih banyak tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi, jika didefinisikan, penjadwalan multiprosesor adalah teknik yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan membagi proses ke beberapa CPU atau inti prosesor yang tersedia. Mengapa penjadwalan multiprosesor diperlukan? Jika pembagian tugas tidak diatur dengan baik, bisa saja satu prosesor bekerja sangat sibuk, sementara prosesor lainnya justru menganggur. Akibatnya, sumber daya komputer tidak dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, sistem operasi harus memastikan bahwa beban kerja dibagi secara merata agar semua prosesor dapat bekerja secara optimal. Sebelumnya, kita telah mempelajari penjadwalan CPU, yaitu bagaimana sistem operasi menentukan proses yang mendapatkan giliran menggunakan prosesor. Namun, ketika beberapa proses berjalan secara bersamaan, mereka seringkali harus menggunakan data atau sumber daya yang sama. Jika tidak diatur dengan baik, data dapat menjadi tidak konsisten dan menyebabkan kesalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem operasi menggunakan mekanisme yang disebut sinkronisasi. Apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi adalah mekanisme yang mengatur akses proses atau thread terhadap data dan sumber daya bersama. Tujuannya adalah mencegah konflik dan menjaga agar data tetap konsisten ketika banyak proses berjalan secara bersamaan. Kemudian, apa itu critical section? Critical section adalah bagian program yang mengakses atau mengubah data yang digunakan bersama oleh beberapa proses atau thread. Karena melibatkan data bersama, akses ke bagian ini harus diatur dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. Contohnya adalah proses yang memperbarui saldo rekening pada aplikasi perbankan. Kemudian, apa itu race condition? Race condition terjadi ketika dua atau lebih proses mengakses dan mengubah data yang sama secara bersamaan tanpa pengaturan yang tepat. Akibatnya, hal yang diperoleh bisa menjadi salah atau tidak sesuai harapan. Hasilnya jadi bisa salah atau tidak sesuai harapan. Sebagai contoh, dua transaksi memperbarui saldo rekening pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga saldo yang tersimpan menjadi tidak akurat. Karena itu, sinkronisasi diperlukan untuk mengatur akses ke critical section dan mencegah terjadinya race condition. Solusi sinkronisasi software dan hardware. Setelah memahami critical section dan race condition, muncul pertanyaan, bagaimana cara mencegah beberapa proses mengakses data yang sama secara bersamaan? Nah, untuk mengatasinya, sistem operasi menggunakan berbagai mekanisme sinkronisasi yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu solusi berbasis software dan solusi berbasis hardware. Salah satu solusi berbasis software adalah algoritma Peterson. Algoritma ini digunakan untuk mengatur dua proses yang ingin masuk ke critical section. Peterson menggunakan dua variabel, yaitu flag untuk menunjukkan keinginan proses masuk ke critical section dan turn untuk menentukan giliran proses. Dengan mekanisme ini, hanya satu proses yang dapat masuk ke critical section pada satu waktu, sehingga race condition dapat dicegah. Namun, algoritma ini hanya cocok untuk dua proses dan lebih sering digunakan untuk memahami konsep sinkronisasi. Kemudian, selain software, sinkronisasi juga dapat dilakukan menggunakan bantuan hardware melalui instruksi test and set. Test and set menggunakan sebuah lock untuk mengatur akses ke critical section. Jika lock masih tersedia, proses dapat masuk. Jika lock sedang digunakan oleh proses lain, proses harus menunggu. Karena dijalankan langsung oleh prosesor, test and set lebih cepat dan dapat digunakan untuk banyak proses. Namun, metode ini dapat menyebabkan busy waiting, yaitu proses terus-menerus menunggu hingga lock tersedia. Setelah mempelajari algoritma Peterson dan test and set, sekarang kita akan membahas semaphore, salah satu mekanisme sinkronisasi yang banyak digunakan dalam sistem operasi modern. Semaphore adalah variabel khusus yang digunakan untuk mengatur akses proses atau thread. Untuk mengatur akses proses atau thread terhadap sumber daya yang digunakan bersama. Tujuannya adalah mencegah race condition dan menjaga konsistensi data. Semaphore bekerja menggunakan sebuah nilai penghitung atau counter yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia. Dalam penggunaannya terdapat dua operasi utama, yaitu wait dan signal. Operasi wait digunakan ketika proses ingin mengakses sumber daya. Jika sumber daya tersedia, proses dapat langsung menggunakannya. Namun jika tidak tersedia, proses harus menunggu. Sebaliknya, operasi signal digunakan ketika proses selesai menggunakan sumber daya. Operasi ini akan melepaskan sumber daya sehingga dapat digunakan oleh proses lain yang sedang menunggu. Dengan mekanisme ini, semaphore membantu sistem operasi mengatur pengguna
sumber daya secara aman dan teratur. Setelah mempelajari berbagai mekanisme sinkronisasi, sekarang kita akan membahas dua masalah klasik yang sering digunakan untuk memahami pentingnya sinkronisasi dalam sistem operasi, yaitu producer consumer dan reader writers. Pertama, producer consumer problem. Masalah ini melibatkan dua proses, yaitu produser yang menghasilkan data dan konsumer yang menggunakan data tersebut melalui sebuah buffer. Masalah dapat terjadi jika produser menghasilkan data terlalu cepat sehingga buffer menjadi penuh, atau jika konsumer mengambil data terlalu cepat sehingga buffer menjadi kosong. Karena itu diperlukan sinkronisasi agar produser dan konsumer dapat menggunakan buffer secara teratur tanpa menimbulkan konflik. Kemudian readers writers problem. Masalah ini melibatkan reader yang hanya membaca data dan writer yang dapat mengubah data. Beberapa reader dapat membaca data secara bersamaan tanpa masalah, namun ketika writer sedang menulis data, proses lain harus menunggu hingga proses penulisan selesai. Tujuannya adalah menjaga konsistensi data dan mencegah terjadinya kesalahan. Setelah mempelajari sinkronisasi, kita juga perlu memahami masalah yang dapat terjadi ketika proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan pekerjaannya. Sebagai contoh, proses A memegang printer dan menunggu scanner, sedangkan proses B memegang scanner dan menunggu printer. Akibatnya, keduanya saling menunggu dan tidak dapat melanjutkan proses. Karakteristik deadlock. Deadlock dapat terjadi jika 4 kondisi berikut terpenuhi, yaitu mutual exclusion, yaitu sumber daya yang hanya dapat digunakan oleh suatu proses pada satu waktu. Halt and wait, yaitu proses yang masih memegang sumber daya yang dimiliki sambil menunggu sumber daya lain. No preemption, yaitu sumber daya yang telah diberikan tidak dapat diambil secara paksa oleh sistem operasi. Kemudian circular wait, yaitu beberapa proses saling menunggu sumber daya dalam bentuk lingkaran. Jika keempat kondisi ini terjadi secara bersamaan, maka deadlock dapat muncul. Kemudian penanganan deadlock. Terdapat 3 pendekatan utama untuk menangani deadlock. Deadlock yaitu deadlock prevention, yaitu mencegah salah satu kondisi deadlock agar tidak terjadi. Kemudian selanjutnya deadlock avoidance, yaitu mengizinkan penggunaan sumber daya hanya jika sistem tetap berada dalam kondisi aman. Salah satu metode yang digunakan adalah Banker algorithm. Terakhir, deadlock detection and recovery, yaitu membiarkan deadlock terjadi terlebih dahulu, kemudian mendeteksinya dan melakukan pemulihan, misalnya dengan menghentikan salah satu proses. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana banyak program dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu data satu sama lain? Jawabannya adalah karena sistem operasi memiliki mekanisme manajemen memori yang mengatur penggunaan RAM secara efisien, yaitu logical address dan physical address. Ketika sebuah program berjalan, program tersebut menggunakan logical address, yaitu alamat memori yang dilihat dan digunakan oleh program. Namun, sebenarnya data program disimpan pada lokasi tertentu di RAM yang disebut physical address. Sederhananya, logical address adalah alamat yang digunakan program, sedangkan physical address adalah lokasi sebenarnya data berada di memori. Lalu, bagaimana logical address dapat terhubung dengan physical address? Disinilah peran Memory Management Unit atau MMU. MMU adalah perangkat keras yang bertugas menerjemahkan logical address menjadi physical address secara otomatis setiap kali program mengakses memori. Dengan MMU, sistem operasi dapat menjalankan banyak program sekaligus, melindungi memori antar proses, dan mengelola RAM dengan lebih efisien. Selain mengatur alamat memori, sistem operasi juga memiliki teknik yang disebut swapping. Swapping adalah proses memindahkan data atau proses yang sedang tidak digunakan dari RAM ke area khusus pada hard disk atau SSD yang disebut swap space. Ketika proses tersebut diperlukan kembali, data akan dipindahkan kembali ke RAM. Mekanisme ini membantu sistem menjalankan lebih banyak program meskipun kapasitas RAM terbatas. Namun, karena hard disk dan SSD lebih lambat dibandingkan RAM, swapping yang terlalu sering dapat menyebabkan komputer menjadi lebih lambat. Kondisi ini disebut throttling. Ada pertanyaan nih, bagaimana sistem operasi menentukan lokasi penyimpanan suatu proses dalam memori?
Jadi, setiap proses yang berjalan membutuhkan ruang di RAM. Karena kapasitas RAM terbatas, sistem operasi harus mengatur penempatan proses agar penggunaan memori tetap efisien. Salah satu metode yang digunakan adalah alokasi kontigu, yaitu menempatkan proses pada satu blok memori yang bersebelahan. Metode ini terdiri dari fixed partitioning yang menggunakan partisi berukuran tetap dan variable partitioning yang ukuran partisinya dapat menyesuaikan kebutuhan proses. Namun, kedua metode tersebut dapat menimbulkan fragmentasi, yaitu kondisi ketika ruang kosong di memori menjadi terpecah-pecah sehingga sulit dimanfaatkan secara optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan teknik paging. Pada paging, proses dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut patch, sedangkan memori dibagi menjadi frame. Dengan cara ini, bagian-bagian proses dapat ditempatkan di lokasi memori yang berbeda tanpa harus bersebelahan. Hasilnya, pengguna memori menjadi lebih efisien dan masalah fragmentasi dapat dikurangi. Setelah mempelajari alokasi kontigu dan paging, kita sudah mengetahui bagaimana sistem operasi mengatur penggunaan memori agar lebih efisien. Namun, ketika ukuran program dan kapasitas memori semakin besar, muncul tantangan baru. Bagaimana cara mengelola program yang kompleks, menghemat ruang untuk patch table, dan memastikan hanya data yang diperlukan saja yang dimuat ke RAM. Untuk itu, sistem operasi menggunakan teknik segmentasi, multi-level patch table, dan daemon paging. Pertama, segmentasi. Segmentasi adalah metode yang membagi program berdasarkan bagian-bagian logisnya, seperti program utama, fungsi, data, stack, atau heap. Setiap bagian disebut segmen dan dapat memiliki ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan. Ketika mengakses memori, CPU menggunakan nomor segmen dan offset untuk menemukan lokasi data yang diinginkan. Kemudian, multi-level patch table. Pada sistem modern, ruang alamat memori bisa sangat besar sehingga patch table juga menjadi sangat besar. Untuk mengatasi patch table dibagi menjadi beberapa tingkat yang disebut multi-level patch table. Saat mencari alamat memori, sistem akan menelusuri tabel tingkat pertama, lalu tingkat berikutnya hingga menemukan frame yang sesuai. Metode ini membantu menghemat penggunaan memori dan banyak digunakan pada sistem operasi modern. Kemudian, daemon paging adalah teknik yang hanya membuat patch ke RAM ketika patch tersebut benar-benar dibutuhkan. Dengan cara ini, penggunaan RAM menjadi lebih hemat dan sistem dapat menjalankan lebih banyak program secara bersamaan. Jika program minta patch yang belum ada di RAM, akan terjadi patch fault. Saat patch fault terjadi, sistem operasi akan mengambil patch tersebut dari penyimpanan sekunder, memuatnya ke RAM, memperbarui patch table, lalu melanjutkan kembali proses yang sempat terhenti. Selanjutnya, manajemen memori sekunder dan I/O. I/O atau input output adalah proses pertukaran data antara komputer dengan perangkat luar. Input merupakan data yang masuk ke komputer, misalnya dari keyboard, mouse, scanner, atau mikrofon. Sedangkan output adalah informasi yang dihasilkan komputer dan dikirim ke perangkat lain seperti monitor, printer, speaker, atau penyimpanan data. Setiap kali kita mengetik, mencetak dokumen, memutar musik, membuka file, atau menyimpan tugas kuliah, sistem operasi sedang melakukan pengelolaan input-output. Untuk itu, sekarang kita akan membahas swap space management. Nah, ketika RAM mulai penuh, sistem operasi dapat memindahkan sebagian data yang jarang digunakan ke area khusus pada hard disk atau SSD yang disebut swap space. Sebagai contoh, saat banyak aplikasi dibuka secara bersamaan, sebagian data aplikasi yang tidak aktif dapat dipindahkan sementara ke swap space agar RAM memiliki ruang untuk proses yang sedang digunakan. Cara ini membantu sistem tetap berjalan meskipun kapasitas RAM terbatas. Kedua, ada DMA Fans PIO. PIO atau Programmed Input Output adalah metode di mana CPU menangani langsung proses pemindahan data. Akibatnya CPU menjadi lebih sibuk, sedangkan DMA atau Direct Memory Access memungkinkan perangkat memindahkan data langsung ke memori tanpa melibatkan CPU secara terus-menerus. Karena mengurangi beban CPU, DMA lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan PIO. Selanjutnya, buffering, caching, dan spooling. Pertama, buffering. Buffering adalah penyimpanan data sementara sebelum diproses, misalnya saat video online memuat sebagian data terlebih dahulu agar pemutarannya tetap lancar. Selanjutnya, caching adalah penyimpanan data yang sering digunakan agar dapat diakses lebih cepat. Contohnya, browser menyimpan data website sehingga halaman dapat dibuka lebih cepat saat dikunjungi kembali. Dan terakhir spooling
adalah penyimpanan pekerjaan dalam antrian sebelum diproses. Contohnya, beberapa dokumen yang dikirim ke printer akan dicetak satu persatu sesuai urutan antrian. Dan terakhir, device driver. Device driver adalah perangkat lunak yang menjadi penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras. Misalnya, printer memerlukan driver agar sistem operasi dapat mengirim perintah pencetakan dengan benar. Tanpa driver yang sesuai, perangkat keras mungkin tidak dapat digunakan secara optimal. Setelah mempelajari manajemen memori dan perangkat input-output, sekarang kita akan membahas sistem berkas. Nah, setiap hari kita menyimpan, membuka, mengubah, dan menghapus berbagai file. Agar semua file dapat tersimpan dengan rapi dan mudah ditemukan, sistem operasi menggunakan file system. File system adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengelola data pada media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau flash disk. Pertama, ada atribut berkas atau file attribute. Setiap file memiliki informasi yang disebut atribut berkas. Informasi ini membantu sistem operasi mengenali dan mengelola file. Beberapa atribut yang umum dimiliki file adalah nama file untuk membedakan satu file dengan file lainnya, tipe file seperti .docx, JPG, ukuran file yang menunjukkan besar data yang disimpan, lokasi file, waktu pembuatan dan modifikasi untuk mengetahui kapan file dibuat dan terakhir diubah, dan hak akses yang menentukan siapa yang boleh mengakses file tersebut. Selanjutnya, operasi berkas. Selain menyimpan informasi tentang file, sistem operasi juga menyediakan berbagai operasi berkas. Operasi yang paling umum meliputi create, membuat file baru, open, membuka file, read, write, close, delete, copy, dan move, menyalin atau memindahkan file ke lokasi lain. Operasi-operasi ini memungkinkan pengguna mengelola file dengan mudah dan teratur. Setelah mempelajari atribut dan operasi berkas, sekarang kita akan melihat bagaimana sistem operasi menyimpan dan mengatur file di dalam media penyimpanan. Ketika jumlah file semakin banyak, sistem operasi harus mampu mengelompokkan file, menentukan lokasi penyimpanannya, serta mengelola ruang penyimpanan yang masih tersedia. Untuk itu, kita akan membahas struktur direktori, metode alokasi file, dan manajemen ruang kosong. Tema struktur direktori. Ini adalah cara sistem operasi mengorganisasikan file dan folder agar lebih rapi dan mudah ditemukan. Misalnya kita menyimpan file ke dalam folder seperti tugas kuliah, foto, atau video. Setiap folder juga dapat memiliki subfolder di dalamnya. Dengan struktur direktori yang berbentuk hierarki, pengguna dapat mengelola dan mencari file dengan lebih mudah. Kemudian metode alokasi file. Setelah file dibuat, sistem operasi harus menentukan bagaimana file tersebut disimpan di media penyimpanan. Terdapat 3 metode alokasi file yang umum digunakan, yaitu pertama contiguous allocation, yaitu file disimpan secara berurutan sehingga akses data lebih cepat. Selanjutnya link allocation, yaitu blok file dapat disimpan di lokasi yang berbeda dan saling terhubung. Ketiga ada indexed allocation, yaitu menggunakan blok index yang menyimpan alamat seluruh blok file sehingga lebih fleksibel dan mudah diakses. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan ruang penyimpanan dan kecepatan akses file. Selanjutnya implementasi alokasi file dan manajemen ruang kosong. Ketika file dibuat, sistem operasi harus mencari ruang kosong untuk menyimpannya. Sebaliknya, ketika file dihapus, ruang tersebut harus ditandai kembali agar dapat digunakan oleh file lain. Proses ini disebut manajemen ruang kosong. Untuk melacak ruang yang tersedia, sistem operasi menggunakan teknik seperti bitmap dan linked list. Dengan cara ini, kapasitas penyimpanan dapat digunakan secara lebih efisien dan teratur. Bagaimana sistem operasi memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak? Untuk menjawabnya, sistem operasi menggunakan mekanisme proteksi dan berbagai fitur keamanan. Di antaranya domain proteksi. Domain proteksi adalah kumpulan hak akses yang dimiliki pengguna atau proses terhadap sumber daya sistem. Hak akses tersebut dapat berupa membaca, menulis, menjalankan, atau menghapus data. Dengan domain proteksi, setiap pengguna hanya dapat mengakses sumber daya sesuai izin yang dimilikinya sehingga keamanan sistem lebih terjaga. Kemudian, akses matrix. Untuk mengatur hak akses tersebut, sistem operasi menggunakan akses matrix. Akses matrix adalah tabel yang menunjukkan siapa yang boleh mengakses suatu sumber daya dan tindakan apa yang dapat dilakukan. Melalui mekanisme ini, sistem operasi dapat memutuskan apakah suatu permintaan akses diizinkan atau ditolak. Selanjutnya, ancaman keamanan. Sistem operasi juga harus menghadapi berbagai ancaman keamanan seperti malware, misalnya virus, worm, dan trojan. Akses tidak sah yaitu masuk ke sistem tanpa izin, pencurian data yaitu pengambilan informasi penting oleh pihak yang tidak berwenang, serangan jaringan yang bertujuan mengganggu layanan untuk mencuri data.
Mekanisme keamanan. Untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman tersebut, digunakan beberapa mekanisme keamanan, yaitu autentikasi untuk memverifikasi identitas pengguna, otorisasi, enkripsi, firewall, dan antivirus. Saat login ke media sosial, email, atau aplikasi perbankan, kita sering diminta masukkan password, bahkan kode verifikasi tambahan. Mengapa hal ini diperlukan? Karena sistem harus memastikan bahwa yang mengakses akun adalah pemilik yang sah dan menjaga data tetap aman dari pihak yang tidak berwenang. Untuk itu, digunakan 3 mekanisme penting, yaitu autentikasi, OTP, dan enkripsi. Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberikan akses ke sistem. Contohnya, saat kita login menggunakan username dan password, PIN, sidik jari, atau pengenalan wajah. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengguna yang masuk benar-benar memiliki hak untuk mengakses sistem tersebut. Selanjutnya, OTP. OTP adalah kode keamanan yang hanya dapat digunakan satu kali dan berlaku dalam waktu terbatas. Biasanya OTP dikirim melalui SMS, email, atau aplikasi autentikator setelah pengguna masukkan password. Dengan OTP, akun menjadi lebih aman karena meskipun password diketahui orang lain, akses tetap memerlukan kode verifikasi tambahan yang dimiliki oleh pemilik akun. Selanjutnya, enkripsi. Enkripsi adalah proses yang mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Teknik ini digunakan untuk melindungi data saat disimpan maupun saat dikirim melalui internet. Salah satu ancaman yang sering dihadapi dalam keamanan komputer adalah malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem. 3 jenis malware yang paling umum adalah virus, worm, dan trojan. Pertama, virus. Virus adalah malware yang menempel pada file atau program lain dan akan aktif ketika file tersebut dijalankan. Misalnya, saat pengguna membuka file yang sudah terinfeksi, virus dapat menyebar ke file lain dan menyebabkan kerusakan atau kehilangan data. Kemudian worm, berbeda dengan virus, worm dapat berjalan dan menyebarkan dirinya sendiri tanpa menempel pada file lain. Worm biasanya menyebar melalui jaringan komputer atau internet dan dapat memperbanyak diri dengan cepat, sehingga mengganggu kinerja sistem. Dan terakhir, trojan adalah malware yang menyamar sebagai program yang terlihat aman atau bermanfaat. Contohnya, pengguna mengunduh aplikasi yang tampak normal, tetapi setelah diinstal, ternyata aplikasi tersebut mencuri data atau memberikan akses kepada penyerang. Kesimpulannya, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola seluruh sumber daya komputer agar dapat bekerja secara efisien, teratur, dan aman. Sistem operasi mengatur proses penjadwalan CPU, sinkronisasi memori, perangkat input-output, sistem berkas, serta keamanan sehingga pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi dengan baik melalui berbagai mekanisme tersebut. Sistem operasi menjadi fondasi utama yang memungkinkan komputer modern beroperasi secara optimal. Pada demonstrasi pertama, saya akan menunjukkan bagaimana sistem operasi mengelola proses yang sedang berjalan pada Windows. Pertama, saya akan menekan Windows R, kemudian ketik cmd, enter. Selanjutnya, jalankan perintah task list. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh proses yang sedang aktif di komputer. Dari hasil yang ditampilkan, kita dapat melihat berbagai proses yang sedang berjalan, baik proses aplikasi maupun proses sistem. Misalnya terdapat proses Chrome X untuk Google Chrome, Explorer X untuk file export, dan proses lainnya yang mendukung kinerja sistem operasi. Perhatikan juga pada kolom PID atau proses ID. PID adalah nomor identitas unik yang diberikan oleh sistem operasi kepada setiap proses yang berjalan. Dengan PID ini, sistem operasi dapat mengenali, mengatur, dan mengelola setiap proses secara terpisah. Nah, melalui demonstrasi ini kita dapat melihat bahwa ketika sebuah aplikasi dijalankan, sistem operasi akan membuat proses baru, memberikan PID, serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan agar aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Inilah salah satu contoh bagaimana sistem operasi melakukan manajemen proses untuk memastikan banyak aplikasi dapat berjalan secara bersamaan di dalam komputer. Setelah melihat bagaimana sistem operasi mengelola proses, sekarang kita akan melihat bagaimana sistem operasi mengelola thread, yaitu unit kerja yang lebih kecil di dalam sebuah proses. Pertama, tekan Windows plus R, ketik respon, enter. Nah, pada tab CPU, pada bagian proses,
kita dapat melihat berbagai aplikasi yang sedang berjalan, beserta jumlah thread yang dimilikinya. Setiap angka pada kolom thread menunjukkan berapa banyak thread yang sedang aktif di dalam proses tersebut. Nah, pada demonstrasi ini, kita dapat memahami bahwa sistem operasi tidak hanya mengatur proses, tetapi juga mengelola thread di dalamnya. Dengan memanfaatkan banyak thread, berbagai tugas dapat dijalankan secara paralel, sehingga kinerja sistem menjadi lebih efisien dan pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman. Pada demonstrasi terakhir, saya akan menunjukkan bagaimana sistem operasi mengelola memori ketika aplikasi dijalankan dan ditutup. Pertama, kita akan membuka Task Manager. Kemudian, pilih bagian Performance. Pada tampilan ini, kita dapat melihat jumlah RAM yang sedang digunakan dan jumlah RAM yang masih tersedia. Saat ini penggunaan memori berada pada angka 5,6 GB. Angka ini menunjukkan total memori yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi yang sedang berjalan. Di sini saya sudah membuka tab pada Chrome dan menjalankan beberapa aplikasi. Sekarang saya akan menutup aplikasi ini. Setelah aplikasi ditutup, kita akan membuka kembali Task Manager-nya. Nah, terlihat bahwa penggunaan RAM-nya berkurang. Ini terjadi karena sistem operasi membebaskan sebagian memori yang sebelumnya digunakan oleh aplikasi tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan oleh proses lain yang dibutuhkan. Nah, dari demonstrasi ini, kita dapat memahami bahwa sistem operasi secara terus-menerus mengatur alokasi dan pelepasan memori sesuai kebutuhan aplikasi. Ketika kebutuhan meningkat, sistem operasi menyediakan memori yang diperlukan. Sebaliknya, ketika aplikasi ditutup, memori akan dibebaskan agar penggunaan sumber daya komputer tetap efisien.